Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa matta'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Amma ba'd. Kita pembacaan manaqib Sayyid Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Samad Al-Madani sudah sampai halaman 19, baris yang ke-6 dari atas. Ujar pengarang, ujar guru Sukombol mengatakan, dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Samad, ujar Sidin, alhamdulillah aku dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai waliullah selagi aku masih di dalam perut ibuku serta aku dipeliharanya. Nah, jadi ujar Sayyid Syekh Sayyid Muhammad As-Samad bahwasanya beliau diangkat, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi waliullah itu beliau masih di dalam kandungan ibu beliau, artinya masih dalam parut ibu beliau. Sidin sudah dijadikan oleh Allah sebagai waliullah. Lalu Sidin bersyukur, alhamdulillah, memuji kepada Allah. Dengan beliau bersyukur, lawan ujar Sidin, alhamdulillah aku dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi luar biasa beliau ini, Sayyidi Syekh Sayyid Muhammad As-Samad Al-Madani. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Samad. Nah, ujar Sidin lagi bamadahi lawan kita, barang siapa makan makanan kami, siapa kami ini? Aulia Allah, wali-walinya Allah. Maka siapa aja yang makan makanan wali-walinya Allah, maka masuklah ia, yaitu orang, ke dalam surga. Apa makanan walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ujar perguruan ulun, makanan wali-walinya Allah itu adalah zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ada ingat hatinya, ingat berzikir lidahnya, berzikir tangannya, ya artinya semua anggotanya zikrullah. Nah, jadi artinya siapa aja orang yang selalu zikrullah, ingat kepada Allah, maka ujar Sidin dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surganya. Karena sesuai dengan sabda baginda Rasulullah, apa ujar Rasulullah, man kana akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa aja manusia apabila pada waktu wafatnya, pada waktu matinya, lalu akhir kalimat yang dibacanya adalah la ilaha illallah,
maka ujar baginda Rasulullah, dakhala pakai fi'il madhi, pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi siapa aja nang akhir kata-katanya di waktu meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka itu orang dijamin masuk ke dalam surganya Allah. Nah, makanya dari sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itulah di antara pesan salah satu perguruan ulun Mujasidin, apabila ikam tak hendak kuring, maka sebelum kuring itu baca Mujasidin la ilaha illallah. Kenapa geram? Kalau ikam mandi di waktu kuring. Jadi apabila ikam izin membaca la ilaha illallah, berdiam habis itu kuring ikam mati seandainya. Nah, sangat beruntung di sini. Kenapa? Karena sabda Rasulullah tadi, siapa aja orangnya, kadang memandang harus misalnya alim dulu, kadang siapa aja, ya apabila akhirnya kalamnya la ilaha illallah, dakhala jannah. Kemudian ujar beliau, dan barang siapa masuk ke rumah walinya Allah atau langgar walinya Allah, maka di antara fadilatnya ujar Sidin, niscaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dosa-dosanya orang yang masuk ke rumah walinya Allah Ta'ala tadi, atau langgarnya wali Allah Ta'ala tadi. Jadi ini umum, apabila orang itu wali Allah, ialah kita masuk ke rumah beliau atau ke langgarnya beliau, maka ujar Sidin diampuni dosa-dosa kita. Luar biasa. Kemudian ujar Sidin, syahadat adalah hal Tuan Syekh Sayyid Muhammad As-Samman itu ketika beliau, hati dia ya Sidin, beliau mengkhabarkan beberapa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya, kepada Sidin, kepada beliau, kepada Sayyid Syekh Sayyid Muhammad As-Samman. Dan karena mengikuti Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidal Insi wal Jin, tatkala mendapat nikmat dari karena menjunjung firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, wa amma bi nikmati rabbika fahadis, yang artinya khabarkan olehmu ya Sayyidana Muhammad dengan nikmat Tuhanmu yang diberikan kepadamu. Nah, artinya dari kisah ini kita bisa mengambil ibarat, mengambil iktibar. Apabila kita berkisah nang nyaman-nyaman, itu niatakan di dalam hati karena
mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang Sidin berikan kepada kita. Nah, jadi apabila kita hendak berkisah nang nyaman-nyaman, maka niatakan dalam hati kita hendak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Nah, Sidin pun walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, Sayyid Syekh Sayyid Muhammad Asaman Al-Madani. Sidin pun berkisah juga nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada beliau. Niat Sidin tadi, ya, pertama mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Niat Sidin yang kedua karena ittiba, mengikuti, mengumpati baginda Rasulullah, yang mana baginda Rasulullah itu adalah seorang pimpinan manusia dan jin. Rasulullah pun berkisah juga nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Kenapa jadi Rasulullah berkisah? Karena Allah Ta'ala menyuruh kepada baginda Rasulullah untuk berkisah nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada beliau, yaitu dalam Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Ujar Allah Ta'ala, wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, khabarkan, kisahkan olehmu wahai dengan nikmat-nikmat Tuhanmu yang diberikan kepadamu. Artinya kita boleh saja berkisah nikmat nang nyaman-nyaman nang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tapi Nabi mengatakan niat kita yaitu mensyukuri nikmat nang Allah Ta'ala berikan, dan karena kita mengikuti para wali-walinya Allah, nang para malaikat mengikuti baginda Rasulullah, nang mana baginda Rasulullah karena melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dan setengah daripada perkataan yang sampai di sini yang dapat kita baca dan kita bertanya sedikit ala kadarnya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah